Alhamdulillah saya sehat Bu, baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga, malah lebih sehat sudah jumpa dengan Ibu. Syukurlah Bu. Iya, sampai jumpa kembali ya di pendampingan individu keempat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana fokus pendampingan kita kali ini dengan tema evaluasi pembelajaran ya Bu. Kemudian saya nanti akan mengobservasi Ibu di kelas melihat penerapan modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang Ibu terapkan di kelas Ibu. Kemudian apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir di daring? Iya Bu, proses yang sudah berjalan pada 1 bulan terakhir ini dalam proses pembelajaran daring, alhamdulillah sudah banyak peningkatan Ibu, terutama untuk pengumpulan tugas anak-anak, karena saya memberikan mereka pembelajaran supaya mereka bisa menggunakan Google Form, dan juga anak-anak bebas menggunakan aplikasi-aplikasi yang lagi trending sekarang Ibu. Mereka mengumpulkan tugas boleh melalui TikTok, yang gitu Ibu. Jadi dengan begitu anak-anak ini akan semangat karena TikTok ini kan sekarang lagi diminati anak-anak sekarang ya. Bagus sekali Bu. Ya, kemudian kira-kira rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya apa ada kira-kira hal yang belum tercapai? Iya Bu, ada beberapa hal yang belum tercapai dalam tindak lanjut pendampingan sebelumnya, terutama di sosial emosional saya Bu, di kontrol emosi saya. Ini kan saya buat metode pembelajaran di kelas itu seperti diskusi kan Bu. Diskusi ini suka memicu keributan pada anak-anak, apalagi dia di anak SMP kan Bu. Ada yang kadang-kadang si siswa ini tidak minat bekerja sama dengan temannya, dia lebih suka bekerja individu. Itu yang mengakibatkan kadang-kadang memicu keributan. Itulah yang kurang berhasil. Ya. Kemudian untuk mengontrol mengatasi masalah tersebut bagaimana kira-kira Bu dilakukan? Iya, saya dalam mengontrol emosi saya kadang-kadang saya berpikir 2 kali kan Bu. Daripada saya marah-marah di kelas dan daripada saya sampai memukul anak-anak gara-gara keributan, saya lebih baik meninggalkan kelas untuk beberapa menit keluar dari kelas. Setidaknya melakukan teknik stop sendiri. Iya. Oke Bu, terima kasih sampai hari ini sudah semangat dan tetap berlaku baik di guru pembelajaran daring dan juga tentunya link ya Bu. Kemudian RPP yang sudah saya revisi sudah ada kan Bu? Sudah Bu. Ya. Jadi nanti tujuan saya mengobservasi Ibu untuk menerapkan budaya positif, pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran KSE di kelas Ibu ya Bu. Kira-kira nanti Ibu lebih fokusnya saya amati di bagian yang mana, aspek yang mana, lebih fokus di mana? Kalau saya lihat dari RPP yang saya buat Ibu, saya lebih fokus di KSE. Iya. Berarti saya mengamati Ibu bagaimana KSE Ibu berjalan ya. Iya. Sudah tercapai tahun ini ya. Jadi Bu, apa sudah kita bisa masuk ke kelas atau gimana? Boleh Bu. Nanti saya di kelas nanti saya akan mencatat apa kira-kira yang diperlukan dan juga observasinya ya Bu ya. Iya. Oke, ayo Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar pagi ini? Baik Bu.
sarapan dulu ya, karena kita butuh amunisi untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, apalagi kita nanti diporsi untuk belajar ya, supaya pelajaran yang kita ambil hari ini bisa kita serap dengan amunisi yang kita makan pagi hari ya. Oke, baik, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita ke pembelajaran pagi ini, sebaiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan, Aidil pimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, Ibu absen dulu ya. Hari ini kira-kira ada siapa ketua yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa nak? Alwi ya. Kenapa sih Alwi? Nggak tahu. Mudah-mudahan kita doakan. Kalau misalkan dia lagi sakit, besok dia sembuh supaya dia bisa belajar kembali dengan kita seperti biasa. Kalau dia tidak sakit, kita doakan supaya dia dapat hidayah untuk tidak berlibur-libur ya di waktu sekolah. Oke, baik. Ibu harap Ibu minta semuanya berdiri karena kita bangsa Indonesia yang cinta tanah air. Kita tunjukkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Undang untuk berdiri. Indonesia tanah airku, Bandung padaku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mempunyai kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini untuk menciptakan kondusifan di dalam pembelajaran. Yang pertama, saling menghormati di dalam kelas. Yang kedua, ketika guru sedang bicara, murid mendengarkan. Ketiga, jika ingin bertanya atau ingin menjawab pertanyaan, terlebih dahulu mengangkat tangan. Keempat, memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan logika. Ya, bisa kita sepakati? Bisa, Ibu. Ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita dapatkan untuk hasil yang maksimal. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi hubungan pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan proklamasi. Ketiga, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil telaah mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang NRI 1945. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil identifikasi hubungan pembukaan Undang-Undang NRI dan proklamasi. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model stop untuk menghilangkan semua beban yang ada dalam pikiran Anda semua. Ya, siapa yang punya masalah di kelas ini? Mudah-mudahan tidak ya. Sebagai manusia biasa memang kita punya masalah. Setiap hari kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, baik dalam keluarga maupun di dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengundang Anda untuk menikmati alunan musik instrumental untuk menghilangkan sedikit kepenatan yang ada di dalam pikiran kita. Posisikan duduknya, pastikan duduknya dengan tenang dan bersandar. Mata boleh dipejamkan ataupun boleh menundukkan kepala atau memfokuskan pikirannya hadap depan. Rasakan kaki Anda menyentuh ke lantai. Pikirkan dan dengarkan alunan-alunan yang membawa kita pada kefokusan dan kesadaran kita untuk menghilangkan semua rasa lelah kita.
Oke. Bagaimana rasanya setelah mendengarkan aliran musik instrumental? Apa yang Anda rasakan? Pak Sarina, apa yang dirasakan Anda setelah mendengarkan musik instrumental? Pak, siapa yang bisa? Ya, merasa tenang, merasa lebih tenang ya. Siapa lagi? Askar Juina setelah mendengarkan alunan musik instrumental, dia sudah merasa lebih tenang dan lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran ya karena iya. Yang lain, apakah merasa lebih tenang atau mau tidur? Kan baru bangun. Fitri ya? Ya, merasa nyaman, merasa lebih tenang. Oke. Pembelajaran kita hari ini tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum di negara Republik Indonesia. Ini dah. Kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 dalam tertib hukum di negara Republik Indonesia adalah sangat kuat karena dalam hal ini tidak bisa diubah oleh siapapun. Undang-undang itu tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali yang berwenang di dalam undang-undang tersebut. Alasannya apa? Ada beberapa alasan yang menyebabkan undang-undang itu tidak bisa diubah. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan uraian yang terrinci, uraian lebih jelas dari Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan undang-undang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau Anda semua memperhatikan video yang ada di dalam. Coba diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau di channel Millennial Citizenship. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe. Ini merupakan video yang pertama dari part 2. Tolong perhatikan ya baik-baik. Nanti di dalam video itu ada materi-materi yang bisa kita ambil. Anak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, tanpa panjang lebar pembukaan, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi. Ya, kita mulai dari membahas apa itu konstitusi. Apa hubungannya konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Atau bisa juga diartikan undang-undang dasar dari suatu negara. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat pengertian konstitusi dari para ahli. Menurut C.F. Strong, konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan
pemerintah, hak masyarakat, serta hubungan kedua. Kemudian menurut R.C. Webb, konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Kemudian menurut S.F. Wiener, Herman Broderman, dan Bernard Ruder, konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan atau fungsi dan kewajiban antar berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Atau dalam beberapa sumber disebutkan bahwa konstitusi adalah hukum dasar penyelenggaraan negara. Hukum dasar penyelenggaraan negara atau konstitusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konstitusi secara tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal dan berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan. Kemudian konstitusi tidak tertulis atau hukum dasar penyelenggaraan negara yang tidak tertulis adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini biasa disebut dengan konvensi. Apa pentingnya mempelajari Undang-Undang Dasar 1945? Ya, tentu saja penting. Karena tadi juga telah disebutkan salah satunya bahwa dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi, pengertian konstitusi menurut salah seorang ahli, kita ambil menurut C.F. Strong, merupakan kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak masyarakat, serta hubungan pribadi. Kita sebagai warga masyarakat atau warga negara harus mengetahui tentang kekuasaan pemerintah, tentang hak-hak warga negara, kemudian hubungan antara warga negara dan kekuasaan pemerintah, dan lain sebagainya, agar kita bisa memaknai hal tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Oke, dalam video tersebut, apa yang bisa Anda ambil? Sebelum Ibu membuat kelompok, kita nanti akan membuat 3 bagian kelompok. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang video tersebut. Yang pertama tadi ada alasan-alasan yang mengapa undang-undang itu tidak bisa dirubah. Yang kedua, kedudukan yang kuat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat juga dibenarkan dari segi ilmu hukum. Nah, di sini siapa sih, dan hukum apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bisa kita terapkan di dalam perundang-undangan. Di sini ada yang dikatakan dengan, contohnya ada presiden. Di sana hukum yang diterapkan di presiden itu ada gerasi, keputusan MA atau kasasi atau PK. Yang ketiga ada keputusan PT atau naik banding. Yang terakhir ada keputusan PN. Ini semua, apakah Anda sudah mengerti apa yang dikatakan dengan garasi? Siapa yang sudah pernah mendengar kata garasi? Siapa yang sudah pernah membaca
Sari Ulina? Pengampunan atas kebebasan yang diberikan oleh Presiden kepada negara. Ya, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya. Kalau Presiden itu memberikan gerasi, itu namanya pengampunan. Seperti yang dikatakan saudara Ananda Sari Ulina. Yang kedua, ada keputusan MA. Keputusan MA itu ada yang dikatakan dengan kasasi atau PK. Di dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kasasi dan PK. Siapa yang tahu apa itu kasasi? Masih ingat kasasi itu apa? Ya, yang ini. Pengertian kasasi adalah penyelesaian atau pembatalan keputusan oleh hakim persidangan. Iya. Kasih apa lagi? Oke. Dalam keputusan PT ini bukan perusahaan ya. PT itu adalah pengadilan tinggi. Dalam keputusan pengadilan tinggi itu ada yang dikatakan banding. Banding itu apa? Banding itu adalah ketika keputusan yang diberikan itu para terpidana ataupun penuntut tidak puas dengan hasil yang disampaikan pengadilan, maka dia akan ke banding. Seperti itu juga nanti dengan putusan pengadilan negeri. Ya. Oke, sekarang Ibu pagi menjadi 3 kelompok saja ya. Ini kelompok 1 mana? Sepakatan kita mana? Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 yang di tengah. Oke. Coba video yang barusan Ananda tonton didiskusikan, apa yang Anda tanggap? Dikasih waktu 5 menit untuk berdiskusi tentang kaitan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan proklamasi Republik Indonesia. 5 menit. Silakan didiskusikan, mengerjakan tugas kelompoknya ya. Silakan dipresentasikan nanti ke depan. Coba ini sudah siap? Belum. Ya, yang aktif ya nak. Ibu kasih waktunya 5 menit. Kalau udah selesai nanti, tolong hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Apa yang kamu dapat dalam pembelajaran yang barusan kita tonton dalam bentuk video.
Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai, waktunya Ibu kasih untuk persentase per kelompok ke depan. Siapa yang mau presentasikan hasil skripsinya terlebih dahulu? Kelompok mana? Oke, kelompok 1, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Bagi sebuah negara, undang-undang atau undang-undang dasar merupakan hal yang sangat penting. Pada mulanya, undang-undang dasar dibuat untuk membatasi kekuatan raja. Undang-undang dasar penting untuk mengatur hak serta kewajiban para pengusaha dalam pemerintah. Selain itu, undang-undang dasar juga penting untuk mengatur hak dan kewajiban rakyat sebagai pihak yang memerintah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Jadi, hasil diskusi kami tentang undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal adalah mengapa pembukaan UUD RI tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Karena di dalam pembukaan UUD 1945 tercantum tentang ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman. Apakah yang dimaksud dengan ideologi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari judul. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak atau tidak hanya sekedar pembentukan ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Aidil. Apakah yang dimaksud dengan pasal? Saya akan menjawab pertanyaan dari Aidil. Pasal merupakan satuan aturan dan pengaturan yang membuat satu nama dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Sekian presentasi dari saya hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di kelompok 3, kelompok terakhir. Dipersilakan. Silakan Madinah. Ya, apa yang kamu diskusikan di situ, itu yang kamu baca ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Presentasikan diskusi kami. Mengapa pembukaan undang-undang dasar hukum tertinggi di Indonesia? Ini karena Undang-Undang 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan lainnya. Undang-Undang 1945 diresmikan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga memiliki kedudukan tinggi. Ya, terima kasih. Silakan presentasi. Oke, dari pelajaran kita ini, dari hasil diskusi yang kalian presentasikan, diperhatikan kalian sudah mengerti dan paham apa yang dikatakan dengan undang-undang dan bagaimana kedudukan undang-undang itu di dalam mata hukum Indonesia. Nah, selanjutnya untuk
hilangkan sedikit kelelahan. Mungkin tadi pas pas diskusi ada yang merasa tegang, ada yang merasa resah. Nah, Ibu undang untuk ice breaking sebentar. Tolong berdiri. Nanti dalam ice breaking ini permainannya kalau Ibu bilang kecil, nanti kalau besar atau kecil? Berarti kalau Ibu bilang gajah, tahu gajah itu besar atau kecil? Besar. Kita semua ya. Kalau gajah itu besar. Ibu bilang nanti semua kecil. Ular, cacing, cacing, kefokusannya gajah, gajah, ular, cacing, semut, gajah, sesi kedua butuh energi positif yang lebih kuat lagi. Fokus, ya. Kalau Ibu bilang nanti gajah, jawabnya besar. Kalau semut, kecil. Ular, panjang. Cacing, pendek. Sudah paham? Siap. Semut, kecil. Kalau yang bilang semut, berarti jawabnya kecil. Mulut kita mengatakan kecil, tapi gerakannya besar. Dah? Paham? Ada lagi? Semut, kecil. Gajah, besar. Cacing, salah lagi, belum fokus ya. Ular, cacing, gajah, butuh fokus. Oke, terima kasih. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu minta Ananda, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita tentang undang-undang dan kedudukan undang-undang? Ada tidak? Tolong, siapa yang berani menyimpulkan? Oke, baik, silakan Mak. Askar Dina. Kesimpulan saya, merupakan rumah dasar-dasar fundamental negara atas Undang-Undang 6, yaitu membuat pembentukan negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara, dan dasar filsafat negara. Memuat sifat-sifat fundamental dan asasi yang berkedudukan tetap dan tidak dapat dirubah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi daripada hakikatnya kedudukannya lebih tinggi dari batang tubuh UUD 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 harus dijalankan dalam masa keabsahan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar, langkah dan susunan bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Oke. Terima kasih kepada Askar Dina yang sudah memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada sesi pagi ini. Dan akan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah pembukaan memuat dasar
dasar-dasar fundamental tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita bisa menyimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar itu memuat sifat-sifat fundamental dan asasi yang berkedudukan tetap dan tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun kecuali yang berwenang. Selanjutnya, pada hakikatnya kedudukan undang-undang itu lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya adalah pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang yang harus dijabarkan dalam pasal-pasal yang dituangkan di dalam undang-undang tersebut. Itu yang menjadi kesimpulan benang merah pada pembelajaran kita pagi hari ini. Maka dengan berakhirnya dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Ananda Askajina dan yang disimpulkan bersama-sama, maka pembelajaran kita pagi hari ini Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan akan kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang berbeda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi saya tadi, alhamdulillah saya melihat Ibu mengajar dengan begitu antusias, dengan begitu semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi menurut saya itu pembelajaran yang Ibu laksanakan itu mulai dari aspek pembelajaran diferensiasi sudah nampak, budaya positif, dan juga tadi yang Ibu sampaikan saya mengamati KSE-nya sudah ada, sudah berjalan dengan bagus kalau menurut saya lihat ya kan Bu. Iya, terima kasih Bu. Oke, jadi dari pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi apa kira-kira yang sudah baik? Kalau menurut saya Bu, yang sudah baik dalam pembelajaran tadi, yang sebelumnya kan saya tidak menggunakan model stop untuk menumbuhkan fokus anak-anak. Sekarang setelah saya memberikan model stop itu, saya perhatikan anak-anak lebih antusias dan lebih membuka pikirannya untuk mendapatkan pembelajaran berikutnya. Ya, intinya mereka siap belajar ya Bu ya. Kemudian kalau yang kira-kira yang belum baik apa kira-kira? Kalau yang belum baik, menurut saya dalam penerapan budaya positif ini Bu, saya sudah berulang kali menerapkan budaya positif, tapi saya perhatikan belum melekat sama anak-anak. Nah, dalam arti 100% Ibu. 100% Iya. ya. Kalau kira-kira yang belum melekat itu, contohnya yang budaya positif yang mana yang dilihat? Karena saya lihat di situ sudah lumayan bagus. Ini Bu, kalau misalkan guru masuk ke dalam kelas, Ya. anak-anak belum mengerti sepenuhnya kalau mereka itu harus disiplin dalam arti tidak ribut lagi dan siap untuk pembelajaran itu. Ya, budaya positif untuk disiplin kelas ya. Iya baik Bu, sejauh ini apakah pendampingan saat ini membantu Ibu untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada anak? Sangat membantu sama saya Ibu. Nah, pada bikin Iya, karena dengan adanya pendampingan seperti ini Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya lebih bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan saya di dalam mengajar itu, dalam menerapkan pembelajaran kepada anak-anak. iya, sehingga nanti bisa Ibu berefleksi ya Bu Iya. ya. Mudah-mudahan nanti apa yang menurut Ibu belum baik bisa ditingkatkan lagi, dan juga mudah-mudahan nanti semakin sering berefleksi atau kita ajak juga anak-anak berefleksi atau membuatkan umpan balik, mudah-mudahan sebab malah lebih meningkatkan diri Ibu, kompetensi Ibu sebagai guru atau pemimpin pembelajaran ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, untuk yang terakhir nih ya Bu ya,
saya sampaikan nanti rencana di pendampingan individu kelima, Ibu nanti mengcoach rekan sejawat Ibu, melakukan coaching dengan rekan sejawat. Jadi saya nanti akan mengobservasi Ibu. Oh iya Bu. Nah, Siap. jadi rekan sejawat Ibu yang jadi coachingnya, Ibu yang jadi coachnya. Iya. Oke, Siap Bu. dipersiapkan ya Bu ya untuk bulan depan ya Bu. Berhubung karena waktu kita sudah lama juga, Iya. kita bincang-bincang ya Bu ya. Sampai jumpa kembali di pendampingan individu berikutnya ya Bu. Iya Bu. Saya Oke. juga berharap di pendampingan berikutnya saya lebih bisa meningkat dalam arti kompetensi mengajar saya Ibu. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu ya mengikuti guru penggerak ini ya Bu. Oke Iya. Bu, permisi ya Bu ya. Terima kasih banyak.